Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan dari Universitas Darul Ma'arif, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar ilmu manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, manajemen ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa sadar kita sudah menerapkannya. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses penting dalam organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dalam ilmu manajemen terdapat 4 fungsi yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, keempat fungsi ini berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan masing-masing fungsi POAC beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning merupakan proses menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya. Dalam tahap ini, manajer atau pimpinan memikirkan apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana caranya, serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Nah, perencanaan sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang baik, kegiatan bisa berjalan tidak terarah dan tujuan sulit dicapai. Nah, contohnya, semisal di kampus mengadakan kegiatan seminar, pastinya perencanaan ini harus dilakukan. Dengan apa? Yaitu dengan menentukan tema seminar, waktu, dan tempat pelaksanaan, jumlah peserta, serta anggaran yang dibutuhkan. Nah, semua keputusan ini dibuat sebelum kegiatan dimulai agar pelaksanaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Organisasi merupakan proses mengatur dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada setiap anggota agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Nah, pada tahap ini organisasi menyusun struktur kerja sehingga orang mengetahui tugasnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Nah, contohnya ini masih menyangkut contoh yang pertama ya. Nah, dalam kepanitiaan seminar pastinya harus dibentuk suatu struktur seperti ketua, panitia, sekretaris, bendahara, seksi kayak seksi peralatan, seksi konsumsi, dan lain-lain. Nah, setiap seksi ini memiliki tugasnya masing-masing yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya. Nah, adanya organisasi ini dibentuk yaitu bertujuan agar acara berjalan dengan lancar. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu actuating atau pengarahan. Actuating merupakan proses menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi anggota agar mau melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan baik. Pada tahap ini, peran pemimpin sangat penting karena menyangkut kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Tanpa pengarahan yang baik, rencana dan pembagian tugas tidak akan berjalan optimal. Contohnya yaitu ketua panitia memberi arahan kepada seluruh anggota mengenai apa yang harus dilakukan. Ketua panitia harus memberi motivasi agar setiap anggota tetap semangat. Nah, ketua juga harus melakukan komunikasi secara rutin melalui rapat atau grup WhatsApp agar kegiatan tersebut tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya fungsi yang keempat adalah controlling atau pengendalian.
Controlling merupakan proses mengawasi, menilai, dan mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum. Jika ditemukan penyimpangan, maka perlu dilakukan tindakan agar tujuan tetap tercapai. Nah, contohnya, semisal dalam pelaksanaan seminar, panitia harus sigap dan waspada melakukan pengecekan terhadap acara, semisal mengecek kehadiran narasumber, konsumsi tamu, dan lain-lain. Nah, setelah acara selesai, pastinya harus melakukan evaluasi. Kenapa harus? Karena untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan acara tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa POAC merupakan fungsi dasar manajemen yang saling berkaitan. Planning menentukan arah kegiatan, organizing membantu pembagian tugas, actuating menggerakkan sumber daya manusia, dan controlling memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Dengan menerapkan POAC secara baik, suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.